Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa TV Persis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba giliran saya untuk membahas mengenai bab tadarus di bulan Ramadan. Untuk membahas hal itu, maka saya akan mengurai dulu dari kalimat atau akar dari kalimat tadarus. Ada darosa yadrusu darsan, ada darrosa yudarrisu tadrisan. Kemudian kalau tadarus berakar dari tadarosa, ya tadarosu tadarusan. Yang pertama berarti belajar, mempelajari. Kemudian mengajar, mendidik, menginstruksikannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga berarti saling mempelajari, saling mengingatkan. Kita akan lihat ayat-ayat Quran, kurang lebih ada 6 ayat yang terkait dengan kalimat darosa yadrusu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li basarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia akan berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi dalam ayat ini diterjemahkan wa bima kuntum tadrusun. Kalimat tadrusun diterjemahkan dengan kamu tetap mempelajarinya. Nah, ada keunikan ayat-ayat tadrusun itu disampaikan kepada ahli kitab. Jadi mereka memang sering menggunakan kalimat tadrusun dengan padarsu kasrotul kiroah. Jadi kalimat ad-dars itu adalah banyak membaca. Jadi bima kuntum tadrusun amlahum kitabun fihi tadrusun, itu mengartikan mereka tidak selewat atau tidak hanya selintas, hanya lewat saja mempelajari Alkitab, tapi bulak-balik mereka terus-terusan mempelajarinya dan mereka hafal. Maka dalam ayat Quran atau ayat-ayat yang Alkitab yang mereka pelajari tahu isi yang sebenarnya. Itu untuk menerangkan tadrusun di sana, wa bima kuntum tadrusun. Nah, sehingga ayat ini memakai kalimat tadrusun karena apa darsu kasratul qiraah. Kalimat daras itu adalah banyak membaca. Jadi bukan satu kali membaca tapi berulang-ulang. Ikhwatu iman rahimakumullah, kata tadrusun dijelaskan oleh As-Suyuti dengan makna mempelajari fikih dan bertukar pikiran tentang fikih yang ada padanya. Sementara Al-Maraghi memberi makna mempelajari sehingga mengetahui kandungan kitab, membaca dan mempelajari isinya. Bahkan mengetahui kandungan kitab dan mengamalkannya, itu kalimat tadrusun. Al-Hijaz dan At-Tabari memberi makna yang tidak berbeda, yaitu membaca dan mempelajari isinya. Nah, sementara Al-Jauzi memberi makna dirosah sama dengan kiroah. Maka dalam
bahasa Arab ada kalimat at-tadris, membacakan kepada pembelajar dengan berulang-ulang dan sering sehingga berbekas, mudah untuk menghafal dan mengingat, menjelaskan dan mendiskusikan isinya serta memahamkannya sehingga pembelajar mengetahui dan memahami betul serta dapat mengamalkannya dan dilakukan untuk memperoleh ridho Allah. Itu pokok dari kalimat tadris. Jadi at-tadris dalam kaitannya dengan pendidikan adalah suatu upaya menjadikan pembelajar supaya mau membaca, mempelajari, mengkaji, ya, serta mengamalkannya dengan maksud beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam hadis-hadis makna atau kalimat tadrusun dirosah ya, atau tadarus ada beberapa riwayat. Di antaranya ada lapan hadis, maka ada kaumun fi masjidin yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghosiyatuhumur rahmatu wa haffat-humul malaikatu. Dalam riwayat yang lain, maka ada dengan diganti lapad yang semana adalah majalasa kaumun. Majalasa kaumun, ada lagi majtama'a kaumun. Itu sama. Kemudian ada pi masjidin, di suatu masjid. Kalimat yang lain pi baitin min buyutillahi. Di satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya maknanya sama, yaitu masjid. Pi masjidin min masajidillahi, di satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Ya, jadi kalimat tadarus sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini yang riwayat Tirmidzi, maka ada kaumun, tidaklah suatu kaum duduk pi masjidin, di suatu masjid umum, masjid mana saja. Yasluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mengkajinya. Jadi tadarus di sini tadi bisa diartikan membaca berulang-ulang, mengkaji, memahami isinya, itu tadarus tuh. Arti tadarus itu. Wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, pahalanya adalah akan turun kepada mereka ketenangan. Illa najalat alaikumus sakinah wa ghosiyatuhumur rahmatu, dan rahmat akan meliputi mereka atau mereka diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat atau malaikat mengelilingi mereka. Itu keutamaan orang-orang yang membaca, ya, yasluna kitaballahi, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna, ya senantiasa tadarus, ya, tadarus. Nah, ini riwayat-riwayat banyak, tadi saya sebutkan ada maq'ada wa majtama'a yang mengandung arti sama. Tadi kemudian pi masjidin ada kalimat pi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Nah, karena tadarus itu tidak sendiri tapi interaksi antara dua orang atau lebih. Tadarus itu berinteraksi. Nah, kapan dan di mana tidak disebutkan, tetapi kami menemukan satu riwayat bahwa kata Anas bin Malik, dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ada sekitar 70 orang pemuda, disebut di sana sabun, 70 orang pemuda yang mereka mempelajari Al-Quran. Bahkan malam hari mereka mempelajari Al-Quran, bahkan tadarus tentang as-sunnah. Dalam riwayatnya mereka mempelajari kitab Allah was sunnata nabihi, dan sunnah nabinya. Itu 70 orang. Bahkan riwayatnya ini disebut al-qurra, para qurra. Nah, mereka pada malam hari mempelajari, senantiasa mempelajari Al-Quran, pagi harinya berusaha, ya,
Nah, dan terus itu tadarus. Bahkan hebatnya mereka waktu di masjid, ya, keluarganya menyangka ya meyakini mereka di masjid. Kemudian keluar masjid bukan ke rumahnya tapi ke ujung Madinah, di sisi Madinah. Kemudian sama mereka tadarus, mereka mengkaji, mengulang terus, saling mengingatkan, ada yang lupa diingatkan. Kemudian sholat di sana. Nah, keluarganya mengira mereka ahli masjid, mengira mereka pulang ke keluarganya mengira bahwa mereka ada di masjid, bahwa mereka mengkaji tadarus. Jadi senantiasa ada kelompok semacam ini. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mendapati para sahabat setelah sholat maghrib, mereka halakoh, mengadakan kajian. Nah, halakoh mereka kemudian didatangi oleh Rasulullah, apa yang kalian bahas ini? Mereka membahas ini, maka Rasul memuji mereka, antum umana unnasi, kalian adalah pemegang amanat manusia. Karena kita tahu dalam Al-Quran bahwa Rasul adalah sebagai syahid, sebagai saksi bagi para sahabat. Dan sahabat adalah sebagai saksi untuk kita semua. Nah, terus bergulir, ada yang waktunya ditentukan. Rasul, ada riwayat bahwa Rasul diminta oleh para ibu-ibu mukminat untuk kajian tiap hari Kamis, itu ada riwayatnya seperti itu. Nah, tadarus ini sekali lagi adalah selantiasa dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang namanya madrasah. Di kita disebut ada madrasah, dulu madrasah Ibnu Abbas, ada madrasah Ibnu Mas'ud, ada madrasah Ibnu Umar, dan madrasah para sahabat yang mereka senantiasa mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak dibatasi kapan dan di mananya, tetapi tentunya melihat situasi dan kondisi. Nah, bulan Ramadan apalagi, bahkan Rasulullah SAW ketika tadarus dengan menamatkan, menghotamkan Al-Quran, didatangi oleh Jibril tiap tahun kan pada bulan Ramadan. Kemudian menjelang beliau wafat 2 kali menamatkannya. Itu tadarus dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Nah, kemudian Rasulullah SAW menggiring atau menyemangati, memotivasi para sahabat, istri-istrinya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama malam-malam terakhir. Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Nah, itu senantiasa dilakukan. Nah, apalagi kita paham, kita mengetahui bahwa pada bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Satu perbuatan jadi 10 kali pahalanya, bahkan bisa jadi 700 kali. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan berlipat ganda lebih dari 700 kali. Ini luar biasa pahala orang-orang yang melakukan tadarus pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, iwatu iman rahimakumullah, maka jangan patah semangat kita untuk senantiasa tadarus pada bulan Ramadan walaupun situasi dan kondisi seperti ini. Kita mudah-mudahan dihilangkan dari ancaman-ancaman penyakit seperti COVID ini, karena kita senantiasa mendapat imun, ya. Jadi imun dari keimanan yang kuat, dari tadarus Al-Quran, tadarus sunnah Nabi Muhammad SAW, yang ini menjadi sumber pengetahuan, menjadi pokok dari ajaran agama kita. Iwatu iman rahimakumullah, sekali lagi jangan patah semangat untuk senantiasa tadarus pada bulan Ramadan, dan tidak ada ketentuan waktu kapan. Bahkan tadi disebutkan para sahabat ada yang tadarus malam hari sampai subuh, itu diterangkan dalam riwayatnya, itu Sahih Muslim dan dalam Musnad Ahmad. Itu khusus, itu mereka 70 orang itu. Yang nantinya kan riwayat itu masuk pada riwayat
kunut najilah, karena mereka kan yang 70 penghafal itu dibunuh kan, ya, dibunuh. Nah, itu riwayatnya ke sana, tapi pada kesempatan ini kan tidak membahas itu. Demikian ikhwatul iman rahimakumullah, bahasan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari, ya, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Sekali lagi, jadi kepentingan kita, ya, kewajiban kita terhadap Islam adalah mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.